Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kalian kan sudah evaluasi pembelajaran subtema 2 ya. Oke, hari ini kita lanjutkan. Kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nanti anak-anak ya membaca teks laporan pengamatan, kemudian diharapkan kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Kemudian anak-anak nanti juga membaca teks, kemudian diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Kemudian siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Siswa mampu menulis kesimpulan secara terperinci. Nah, selanjutnya kalian nanti membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN dan diharapkan mampu menyebutkan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Dan yang terakhir, nanti diharapkan siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Jadi kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN, kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, yang di subtema 3 ini nanti yang kita pelajari adalah kehidupan politiknya. Oke, lanjutkan ya. Termasuk subtema 3. Apa bunyinya subtema 3? Ya, betul. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Karena sebagai manusia kita yang paling bertanggung jawab atas kelestarian bumi kita, anak-anak ya. Tahukah kalian harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak berjula 1 dari ujung kulon? Ya, itu ada gambarnya ya. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena sudah langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Apa kira-kira? Ayo kita pelajari ya. Yuk kita amati, ada 2 gambar di sini. Perhatikan 2 gambar berikut. Yang kiri itu gambar apa, anak-anak? Gambar hutan ya. Indonesia sebagai negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa memiliki iklim tropis yang sangat subur ya, mempunyai 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau, sehingga hutan tropisnya juga lebat. Itu dulu ya, tapi sekarang apa? Semakin dengan banyaknya atau semakin pesatnya pertumbuhan manusia, maka hutan-hutan tersebut banyak yang beralih fungsi. Ada yang dijadikan kebun, ada yang dijadikan pemukiman warga. Kita coba kerjakan soal-soal sebagai berikut, kita jawab bersama ya. Nah, tadi sudah mengamati ada 2 gambar, gambar hutan dan gambar perkotaan. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nanti ini silakan kalian baca di buku paket kalian juga ada ya. Dibaca, dicoba, dijawab. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan kalau dijadikan perkotaan hutannya? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Kasihan ya, habitatnya rusak. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Kalian bisa membayangkan apa yang terjadi seandainya semua hutan di bumi ini habis. Nanti jawabannya ditulis ya, ditulis, diserahkan di kolom penyerahan tugas. Ada 4. Kita lanjutkan. Nah, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya.
Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, kira-kira kalian sebagai generasi penerus, apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan tadi? Dengan menjawab pertanyaan tadi, anak-anak pasti sudah punya inspirasi. Oke, coba kita baca teks berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Nah, komodo hanya ada di Pulau Komodo, anak-anak, dan Pulau Komodo itu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Di belahan bumi yang lain tidak ada. Maka kalian harus bangga ya sebagai bangsa Indonesia. Lanjut. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Nah, perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang pemusnahan. Kasihan ya. Nah, ini mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ini nanti juga silakan dikerjakan ya. Ya. Nah, kalian sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kalian akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Tadi teks yang kita baca bersama tadi dibaca lagi. Kemudian tulislah kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulislah di kolom yang sudah disediakan di sini ya. Nanti tulis di bukunya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut, ada teks lagi ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Nah, tadi sudah belajar tentang bagaimana kita menyelamatkan habitat hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang kehidupan politik negara-negara ASEAN. Kalian pasti masih ingat ada berapa jumlah negara-negara anggota ASEAN? Ya betul, ada 10. Kita bahas satu persatu ya. Ini tentang kehidupan politiknya. Yang pertama kita belajar tentang negara Brunei Darussalam. Tuh bisa kalian baca kepala negaranya, ibu kota, bahasa, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional, dan sekilas tentang negara Brunei. Di buku paket kalian juga sudah ada, nanti dibaca ya, dibaca sendiri. Ini sudah tampilkan sekilas saja. Selanjutnya Kamboja. Nah, Kamboja ini berbentuk kerajaan ya negaranya, sehingga dipimpin oleh seorang raja. Ada kepala pemerintahannya dipimpin seorang perdana menteri. Kemudian
Ibu kotanya Phnom Penh, bahasanya bahasa Khmer, mata uangnya ini, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, dan seterusnya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri. Lanjut ya. Oke. Setelah Brunei, Kamboja, ada ini negara kita tercinta, Indonesia. Kepala negaranya, ibu kota, bahasa nasional, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduknya. Ini diambil dari data sensus tahun 2014. Sekarang sudah tahun 2020, pastinya bertambah ya anak-anak. Kemudian ada sedikit informasi juga, nanti kalian baca. Selanjutnya Laos, kepala negaranya, kepala pemerintahan, ibu kotanya Vientiane, dan selanjutnya bahasa nasionalnya bahasa Lao, mata uangnya Kip, luas wilayahnya ini, jumlah penduduk, dan seterusnya. Nanti anak-anak baca sendiri dari buku paket. Setelah Laos ada Malaysia, ada Malaysia Barat, ada Malaysia Timur ya. Kepala negaranya seorang sultan, kepala pemerintahannya ini, ibu kotanya Kuala Lumpur, bahasanya ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, Cina, dan bahasa Tamil, mata uangnya ringgit. Untuk informasi yang lain nanti anak-anak baca sendiri. Setelah Malaysia ada Myanmar, kepala negaranya Presiden Tin Kiau, ibu kotanya Naypyidaw, bahasa nasionalnya mata uangnya Kyat. Ini ya, hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Berarti usianya lebih muda jika dibandingkan negara kita ya. Kalau Indonesia merdekanya tahun berapa anak-anak? Tahun 1945. Kalau Myanmar ini tahun 1948. Nanti dibaca sendiri ya. Filipina, kepala negaranya Presiden Rodrigo Duterte, ibu kotanya Manila, bahasanya bahasa Tagalog, mata uangnya peso, dan seterusnya. Oke ya, nanti bisa dibaca. Singapura, ini negara yang kemarin kita pelajari waktu tentang kehidupan ekonomi, yang pendapatan per kapitanya tertinggi se-Asia Tenggara itu Singapura. Ini kita belajar politiknya sekarang. Kepala negaranya Presiden Halimah Yacob, kepala pemerintahnya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya, luas wilayahnya sangat kecil anak-anak ya, kecil sekali, tapi pendapatannya paling tinggi di Asia Tenggara. Kita lanjutkan, ada Thailand. Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Coba kita baca sekilas. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Lanjut Vietnam. Ya, kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Hanoi, dan seterusnya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Nah, itu ya. Nanti diulangi lagi membacanya kalau Ustazah terlalu cepat. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba anak-anak membuat diagram Venn lagi. Namun yang dibandingkan adalah kehidupan politiknya. Tadi yang sudah kita bahas ya, yang sudah kita uraikan sebelumnya. Istilah diagram Venn kalian untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran 1 subtema 3 itu ya, tugasnya tadi ada soal yang harus kalian jawab, kemudian menyimpulkan bacaan, kemudian membuat diagram Venn. Oke, untuk hari ini Ustazah akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri ya. Tetap semangat belajar di rumah. Kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, segera berlalu, sehingga anak-anak bisa sekolah seperti biasa ya. Namun demikian, pembelajaran secara daring ini tetap harus kita jalani, berarti tetap semangat. Oke, jumpa lagi dengan Ustazah di lain waktu.
Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.